Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama kembali hari ini dalam menuntut ilmu bersama Ustadz Ali Agus. Kajiannya dengan tema kembali ke fitrah Allah. Insya Allah kita dapat bersama-sama istiqomah dalam menjalankan proses dalam urusan Allah. Silahkan Pak Ustadz Ali. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini di akhir bulan Syawal, tak lepas saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita kembali kepada fitrahnya kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan kebetulan hari ini temanya pas kita kembali kepada fitrah Allah seperti itu. Baik, minal aidin wal faidin saya ucapkan dan juga saya mohon maaf lahir dan batin. Selamat interaksi dengan saya. Banyak sekali ucapan perkataan saya yang kurang berkenan karena kalau sedang begini yang paling banyak ngomong itu saya, gitu kan? Kalau banyak ngomong pasti banyak salah gitu. Jadi mohon dibukakan pintu maaf jika ada ucapan perkataan yang kurang berkenan dalam penyampaian ataupun dalam hal-hal yang lain. Dan juga hari ini alhamdulillah cuaca di tempat saya di Serang di Banten, kebetulan saya tinggal di Banten cuacanya cerah. Cuacanya cerah, mudah-mudahan secerah hati kita semua Alhamdulillah kita walaupun di tengah pandemi di suasana yang sangat terbatas pergerakan ataupun aktivitas kita juga terbatas, tapi kita tidak menyurutkan semangat untuk mau terus berproses, untuk mau terus berusaha, untuk mau terus bekerja sesuai dengan keadaan dan usaha atau pekerjaannya masing-masing. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini temanya tadi kembali kepada fitrah Allah. Banyak sekali orang yang berharap atau berpikiran bahwa setelah Ramadan lalu melaksanakan istilahnya ibadah di dalamnya selama bulan suci Ramadan berharap mendapatkan rahmat Allah, berharap mendapatkan ampunan Allah dan berharap dijauhkan dari siksa api neraka. Hingga setelah Ramadan masuklah ke bulan Syawal dalam hal keyakinan umat Islam, 1 Syawal itu merupakan hari raya besar hari raya bagi umat Islam di mana biasanya itu budaya mudik yang tidak bisa dicegah walaupun di tengah pandemi kemarin kita bisa lihat kita bisa saksikan semangat untuk bersilaturahmi bertemu keluarga itu sangat tinggi sampai istilahnya apapun halangan rintangan tabrak terus. Itu. Cuman untuk apa? Untuk berkumpul dengan Tuhan. Namun di tengah-tengah pandemi seperti ini pemerintah juga tidak menginginkan rakyatnya nanti setelah
melaksanakan hari raya timbul masalah baru ya, atau bahasa yang sekarang sedang tren itu klaster ya, ada klaster silaturahmi ya, akibat silaturahmi timbul penyakit yang menular ini, pandemi ini COVID-19. Nah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya di tengah pandemi ini ya, semoga Allah selalu menjaga dan melindungi kita. Jadi kita tahan diri dulu untuk sementara waktu, dan saya juga alhamdulillah kepada Allah sudah 2 tahun saya tidak berlebaran dengan ibu saya, tapi ya alhamdulillah dengan adanya teknologi tetap kita bisa bertatap muka walaupun cuma secara virtual. Kita bisa berbicara, bisa ngobrol walaupun hanya sebatas virtual seperti ini. Tapi itu menjadikan hati terobati ya, rasa kangen rindu akan terobati. Mudah-mudahan nanti setelah mereda kita bisa bersilaturahmi secara normal lagi seperti itu. Amin. Nah, baik sahabatku yang dimuliakan Allah, fitrah ya, kita bicara tentang fitrah. Banyak sekali pendapat ya yang mengatakan ya fitrah itu artinya suci lah, fitrah itu artinya ini itu dan sebagainya. Nah, di sini ya kata fitrah itu sendiri kalau kita merujuk kepada tata bahasa ya, jadi fitrah itu diambil dari bahasa Arab ya, yang terdiri dari kata fa, to, dan ro ya. Nah, fa, to, dan ro ini artinya ya itu artinya itu membuka atau menguak gitu. Itu secara bahasa ya. Juga dapat diartikan sebagai kejadian atau ciptaan atau agama dan sebagainya. Nah, lalu menurut Kamus Bahasa Indonesia itu sendiri ya, fitrah itu dikaitkan dengan kata sifat ya. Kata sifat ya, asli, bakat, pembawaan, perasaan, dan keagamaan. Nah, sedangkan maknanya sendiri fitrah itu merupakan asal kejadian atau keadaan yang suci atau kembali ke asal. Nah, jadi di sini banyak nih ya. Kita nanti menafsirkan kata fitrah itu dari sudut pandang yang mana gitu. Nah, lalu istilah ya, nah sekarang menurut istilah. Jadi istilah fitrah ini dapat dipandang dari 2 sisi. Nah, sisi pertama ya yaitu dari secara bahasa tadi, makna fitrah adalah sesuatu yang kecenderungan atau bawaan alamiah manusia. Nah, itu. Jadi secara bahasa, makna fitrah adalah sesuatu kecenderungan atau bawaan alamiah manusia. Lalu dari sudut pandang agama, ya di sini kata fitrah itu bermakna keyakinan, ya keyakinan agama, yaitu bahwa manusia sejak lahir telah memiliki fitrahnya atau agama atau tauhid ya. Untuk apa? Mengesahkan Tuhan yang satu. Seperti itu. Nah, maka di sini ya saya pernah baca di Al-Qur'an itu sendiri bahwa seluruh manusia, bukan hanya umat Islam, tapi seluruh manusia sebelum terlahir ke alam dunia ya, itu kita pernah ya istilahnya di sini kalau bahasa dunianya dibaiat atau diminta perjanjiannya gitu oleh Allah sebelum lahir ke alam dunia. Nah, di sini coba kita buka surat 7. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Di Al-Baqarah di surat Al-A'raf ayat 172 ini ya, kalau kita telaah ya, kita istilahnya di sini renungi, kita pahami ayat ini. Kira-kira kalau menurut Ibu ya, ini ayat kejadiannya kapan?
apakah setelah kita lahir ke alam dunia atau sebelum lahir ke alam dunia, kan gitu. Nah, kalau kita pahami di sini, ya, ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak Adam sulbi mereka, ya, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Nah, berarti ini kita ini udah terlahir ke alam dunia belum? Belum. Baru mengeluarkan anak-anak cucu Adam dari sulbi. Jadi masih berupa apa? Belum terbentuk, ya, belum terbentuk menjadi manusia, gitu. Nah, lalu Allah tanya, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Nah, berarti dulu sebelum kita lahir, ya, kalau bahasa saya, ya, itu karena kita memiliki beberapa fase. Ya, kita akan sekarang kita mengalami fase duniawi. Sebelum duniawi kita mengalami fase hidup, ya, dalam artian hidup di dalam rahim. Nah, sebelum dalam rahim kita hidup di mana? Di alam malakut, atau disebut alamnya para malaikat, atau alamnya yang penuh ketundukan kepatuhan, ya. Alam roh, bukan? Nah, seperti itu, ya. Nggak jauh beda dengan alam roh, gitu. Nah, jadi kita dulu sebelum lahir ini, kita pernah mengalami ini. Diminta oleh Allah perjanjian. Supaya apa? Nah, supaya apa? Supaya kita kelak nanti, begitu diminta pertanggungjawaban, kita nggak bisa mengelak. Karena sebelum lahir, kita sudah diminta oleh Allah untuk mengesahkan Tuhan yang satu. Ya. Lalu begitu kita hidup di alam dunia, kita sudah dibimbing oleh spiritual kita sesuai dengan keyakinan masing-masing, agama masing-masing, ya. Untuk apa? Untuk selalu, ya, mentuhankan Tuhan yang satu juga. Lalu nanti kelak kita di hari kiamat, di saat kita meninggalkan alam dunia, diminta pertanggungjawabkan, ya, perbuatan-perbuatan kita, ya. Nah, disinilah kita berarti pernah. Disinilah kita berarti punya keyakinan atau yang disebut iman, ya, bahwa kita ini, ya, terlahir sudah memiliki iman masing-masing, seperti itu, ya. Nah, makanya di sini pada saat kita memahami, ya, kembali kepada fitrah Allah. Nah, makanya di surat 30 ayat 30 Allah bilang seperti ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu. Jadi Allah bilang di sini kepada kita, ya. Setelah kita memahami tadi, sebelum kita lahir, kita sudah diberikan oleh Allah satu keyakinan agar selalu mentuhankan Tuhan yang satu. Lalu pas kita lahir sekarang di alam dunia ini, gitu kan, kita pun dituntut untuk selalu mentuhankan Tuhan yang satu. Maka Allah di sini memberitahu kepada tentang fitrah tersebut, tentang penciptaan tersebut, ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Jadi di sini fa'akim wajhaka lid-din. Din, ya, ada kalimat din. Nah, jadi kalau kita ingin kembali kepada fitrah, berarti kita kembali kepada din kita, keyakinan kita, gitu. Jadi jangan sampai kita ingin kembali kepada fitrah Allah, ya. Cuman kita tahunya selama ini, oh, fitrah itu artinya suci, berarti kita kembali kepada kesucian. Jangan apa? Pengen seperti perawan lagi. Bukan itu. Ya, pengen seperti ini. Jadi jangan terlalu banyak menghayal yang enggak-enggak. Tapi di sini, mari kita berpikir. Berarti kalau kita kembali kepada fitrah Allah, berarti kita kembali kepada keyakinan kita, keimanan kita, agama kita. Gitu. Dalam artian di sini, agama yang mana, gitu kan? Ya. Karena di sini kan tadi itu setiap manusia, ya, makanya saya kutip ada sebuah hadis, ya. Dalam hadis ini dikatakan hadis dari
Bukhari ya. Bukan. Hadis dari Abu Hurairah. Jadi artinya seperti ini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, tidak ada satupun yang dilahirkan kecuali dilahirkan atas fitrahnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi. Sebagaimana permisalan hewan yang dilahirkan oleh hewan. Apakah kalian melihat pada anaknya ada yang terpotong telinganya? Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini coba kita telah berarti di sini ya, semua manusia dilahirkan atas fitrahnya. Kedua orang tuanya lah. Nah, jadi yang menentukan keimanan, yang menjadikan anak-anak tersebut beragama, itu ada faktor atau ada campur tangan orang tua di situ. Makanya di sini kita sebagai orang tua dituntut untuk mendidik anak cucu kita sesuai dengan keyakinan kita yang kita yakini, gitu. Tapi dalam prakteknya nanti ternyata banyak sekali ya orang tuanya Muslim, anaknya malah pindah agama. Atau kebalikannya, orang tuanya non-Muslim, anaknya Muslim, akhirnya pindah agama, dan sebagainya. Jadi itu nanti pencarian-pencarian tentang fitrah tadi. Gitu. Nah, maka di sini kita akan belajar di sini tentang kembali kepada fitrah Allah itu, berarti kita harus ngapain, seperti apa. Gitu. Nah, maka di sini, kalau kita ingin kembali kepada fitrah Allah, berarti yang pertama kita harus lihat introspeksi, ya, keyakinan kita, keimanan kita, din kita, agama kita, gitu. Nah, maka di sini Allah memberikan kepada manusia, ya, untuk beragama. Jadi Allah kasih kebebasan untuk manusia supaya beragama. Nah, cuman disinilah kita selalu memperdebatkan, ya, atau di sini selalu setiap agama mengklaim yang paling baik. Orang Islam selalu bilang Islamlah yang paling baik. Orang Kristen juga sama, orang Hindu, Buddha, Konghucu, ya, semua mengklaim agamanya yang paling baik. Gitu. Nah, disinilah kita harus belajar, jangan sampai yang akhirnya kita sudah beragama Islam, tapi kita masih ya menjadikan diri kita merasa diri yang paling baik dan paling benar. Sementara ya kita sendiri ya belum tentu benarnya, gitu. Kenapa? Ya karena pengakuan beragama setiap orang sah, boleh, silakan. Ya, mau ngaku sebagai orang Islam silakan, mau ngaku sebagai orang Kristen monggo, Hindu, Buddha dan sebagainya silakan. Itu pilihan hidup, ya. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan di sini, ya, saya ingin mengajak kita berpikir, ya, karena kita terlahir dari orang tua yang Muslim, ya, karena rata-rata kalau ditanya kenapa pilih agama Islam, pasti jawabannya itu faktor turunan, gitu. Hampir 90% faktor turunan. Nah, di sini, ya, kalau kita beragamanya hanya sebatas karena turunan, bukan tumbuh dari tadi ya waktu kita lahir ya, karena dulu sebelum lahir kita sudah diminta sama Allah untuk berjanji tidak akan mentuhankan selain Allah, gitu kan. Nah, sementara begitu nanti kita hidup dunia ternyata masih menyekutukan Allah, nah berarti itu ada yang nggak beres, gitu. Nah, makanya di sini nanti tugas fungsi orang tua lah yang membimbing, mengajarkan, mengarahkan, mendidik dan sebagainya, agar anak cucunya nanti bisa sama-sama menjadi orang yang beriman, ya, yang kembali kepada fitrah Allah dengan agamanya masing-masing, ya. Karena tidak ada perubahan terhadap fitrah itu, itulah agama yang lurus. Nah, kata Allah kan gitu, ya, tidak ada perubahan terhadap fitrah itu, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Nah, disinilah kita harus mau tahu, mau cari tahu, mau belajar. Jadi kalau kita mau kembali kepada fitrah Allah, berarti mari kita introspeksi tetapi agama yang selama ini kita yakini, agama yang selama ini kita jadikan kebanggaan,
tapi dalam praktiknya kita jauh dari ajaran agama tersebut. Jangan sampai seperti itu, gitu. Nah, makanya di sini mari ya kita kembali kepada fitrah Allah dengan apa? Dengan kembali kepada keyakinan kita, din kita, agama kita, gitu. Nah, saya mau tanya, pada saat sekarang saya tanya, jawablah dalam hati masing-masing, nggak usah ngomong. Ya, karena nanti jawabannya pasti hampir 90% nanti sama. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kenapa kita sekarang pilih agama Islam? Ya, jawabannya sama, udah di hati aja. Karena tadi, gitu kan. Oh, saya pilih Islam karena ini, Pak. Oh, saya pilih Islam karena itu, Pak. Ah, setelah dijawab kenapa pilih agama Islam, sekarang saya tanya, Islam itu sendiri apa? Nah, silakan sekarang dijawab. Islam itu apa, Bu? Islam itu Rahmatan lil alamin. artinya Islam. Berserah diri. Berserah. Nah, atau selamat. Jadi Islam itu berasal dari kata aslamu, artinya selamat atau berserah. Nah, kalau kita minimalnya tahu itu dulu, ya, minimalnya tahu itu dulu. Jadi kalau saya sudah memilih Islam, berarti saya memilih apa? Memilih selamat, gitu. Ya, berarti kalau saya ingin selamat, ya saya harus pilih Islam, gitu. Jadi tidak salah kalau sekarang kita sudah memilih Islam. Kenapa? Karena saya ingin selamat. Nah, pertanyaannya, kalau ingin selamat, selamat dari apa? Gitu kan? Nah, contoh sekarang ginilah. Saya mau pulang kampung ke Kuningan. Gitu kan? Nah, berangkat dari Serang ke Kuningan. Ya, nyampe ke Kuningan. Selamat. Tapi di jalan saya mengalami berbagai macam masalah. Ya, udah mah seumpamanya kendaraannya mogok lah, banyak kempes lah, nggak bawa uang lah, kelaparan dan sebagainya. Selamat, tapi bahagia nggak di perjalanannya? Kagak. Sejahtera nggak? Boro-boro? Senang nggak? Enggak, gitu kan? Tapi selamat, gitu. Ya, selamat sih selamat, tapi dalam perjalanannya mengalami berbagai macam sesuatu yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tidak membahagiakan. Nah, di sini berarti kita harus berpikir, oh bagaimana kita kembali kepada fitrah Allah itu supaya apa? Supaya kita sampai kepada tujuan hidup kita. Supaya sampai kepada tujuan hidup kita, kita membutuhkan sesuatu untuk sampai ke sana. Gitu. Dalam perjalanannya sampai ke sana ingin sekali merasakan kebahagiaan. Dalam perjalanannya bahagia, dalam perjalanannya senang, dalam perjalanannya itu penuh istilahnya kesan yang baik dan sebagainya. Jadi bukan hanya selamat doang gitu. Nah, disinilah kita pada saat memilih keyakinan tadi, din agama tadi, kita udah betul memilih Islam supaya selamat. Tapi jangan sampai ya untuk mencapai keselamatan tadi di perjalanannya kita banyak sekali yang tidak mengenakan, banyak sekali yang kita alami gitu, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang enak, hal-hal yang buruk dan sebagainya. Nah, maka disitulah kita berpikir, oh ternyata kalau saya ingin kembali kepada fitrah Allah, ya berarti saya harus kembali kepada agama yang betul. Nah, makanya Allah menjadikan ya agama itu sebagai tempat ya atau sebagai wadah ya. Jadi wadah untuk apa? Wadah untuk mencari jalan supaya kita sampai kepada tujuan, yaitu ridhonya Allah. Gitu. Makanya kita butuh agama. Gitu. Nah, makanya setelah kita berproses dari mulai kemarin lah taruhlah dari mulai kita puasa ya, kita sudah tadi mengharap rahmat Allah, sudah mengharap ampunan Allah, mengharap dijauhkan dari siksa api neraka dengan berbagai macam ritual yang dikerjakan, mulai dari puasanya, sholat tarawehnya, tadarusnya, sedekahnya, berbuat baiknya, gitu kan? Begitu masuk 1 Syawal, ya, jangan sampai kita kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, gitu. Tapi mari kita kembali kepada
aturan-aturan atau fitrah kita sebagai makhluk, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah menurut fitrah itu. Ya, menurut keyakinan kita apa? Ya. Nah, disinilah kita harus mulai berpikir. Gitu. Jangan sampai nanti begitu kita ingin kembali kepada fitrah, taunya cuma tadi itu kembali kepada kesucian. Ya, kesuciannya yang seperti apa? Nggak tahu caranya bagaimana dan sebagainya. Gitu. Nah, maka disinilah kembali kepada fitrah Allah dengan kita kembali kepada agama yang kita yakini. Karena apa? Karena agama adalah sebagai wadah untuk mencari jalan supaya kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menuju ridhonya. Nah, maka di sini ya tadi saya sudah sampaikan kenapa pilih Islam? Karena ingin selamat. Nah, kalau ingin selamat berarti kita harus memilih Islam. Kenapa? Karena artinya selamat, kan gitu. Nah, cuman pertanyaannya kalau udah memilih Islam, ingin selamat, harus bagaimana, kan gitu. Nah, makanya di sini Allah kasih tahu kepada kita semua, ya. Karena kita bicara tentang agama, saya akan bicara agama tidak hanya perspektif yang sempit ya, tapi coba nanti cara berpikirnya kita berpikir yang sangat luas. Ya, jadi jangan mempersempit pikiran kita sehingga nanti kita akan timbul beberapa hal yang kontradiksi dengan keyakinan, gitu. Nah, jadi saya sampaikan dulu seperti itu. Kita buka surat 21 ayat 92 sampai 93. Ibu Dia mau baca? Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Dan agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, kalau bicara agama, Allah bilang seperti ini. Inna hadihi ummatukum umatan wahidatan. Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah ya itu cuma satu. Apa itu namanya? Agama tauhid. Ya, agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Berarti kalau agama kamu semua itu berlaku untuk siapa? Untuk semua manusia. Apa cirinya agama tauhid itu? Ya, agama yang satu, cirinya apa? Cirinya apa, Bu? Hanya satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Jadi kalau agama tauhid itu agama yang mentuhankan Tuhan yang satu. Tuhan yang esa. Itu cirinya agama tauhid. Ya, kita harus pahami dulu. Jadi jangan sampai kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, tapi Tuhan kita justru bisa lebih banyak dari yang agama yang lain. Kita mentuhankan harta, mentuhankan keluarga, mentuhankan pekerjaan, berarti kan banyak kalau begitu Tuhannya. Kan gitu. Nah, maka di sini kita kalau sudah memilih Islam sebagai agama kita, karena Allah bilang bahwa agama tauhid adalah agama kamu semua. Nah, berarti ini untuk seluruh manusia. Jadi di mata Allah agama itu cuma satu, yaitu apa? Yang mentuhankan Tuhan yang satu. Gitu. Nah, setelah mentuhankan Tuhan yang satu, maka sembahlah aku. Ya, jadi cirinya agama tauhid yaitu selalu menyembah Tuhan yang satu. Gitu. Ya. Nah, lanjut ayat 93-nya. Dan mereka telah memotong-motong urusan agama mereka di antara mereka. Kepada kamilah masing-masing golongan itu akan kembali. Nah, tapi dalam kenyataannya di dunia sekarang, ya, kata Allah apa, Bu? Di urusan agamanya di Nah, kata Allahnya watakot ta'u amrohum bainahum. Jadi ternyata agama yang satu tadi itu di kotak-kotak, dipotong-potong, ya. Dan mereka di sini siapa? Para pengikut Nabi dan Rasulnya. Jadi yang menjadikan agama ini terpecah, ada yang pengikut Isa, pengikut Musa, pengikut Muhammad, pengikut Yakub, pengikut ini dan sebagainya. Jadi yang memecah belah itu siapa? Nabinya, Rasulnya?
atau mereka pengikut? Pengikutnya. Jadi para pengikutnya lah. Jangan jauh-jauh. Sekarang kita bicara pengikut umat Nabi Muhammad. Apakah sama satu partai, satu kelompok, satu organisasi? Enggak, macam-macam kan. Beda-beda. Nah, ini terpecah belah seperti itu. Gitu. Nah, makanya kalau bicara agama, saya sangat riskan sekali. Kenapa? Karena ya seperti ini faktanya. Ya. Kita harus sampaikan. Allah bilang tadi, agama tauhid, agama kamu semua. Agama yang satu, aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, tetapi mereka memotong urusan agama. Dan di antara mereka ya akan kembali kepada Allah. Jadi dengan adanya terpotong-potong masalah agama ini menjadi beberapa agama yang tadinya cuma satu, ya, karena tadi para pengikut Nabi dan Rasul itu tidak hanya satu, akhirnya terpecah belahlah yang namanya agama tauhid tadi menjadi beberapa agama, gitu. Nah, kita tambah lagi, ya, surat 23 ayat 52 sampai 53. Nah, ini diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Nah, sama nggak dengan yang tadi? Yang surat 21 ayat 92? Sama. Sama, tapi ada perbedaan. Bedanya apa di sini? Perintah untuk bertakwa. Nah, itu bedanya. Kalau tadi perintah untuk mengabdi, kalau ini perintah untuk melaksanakan aturan-aturan Tuhan atau yang disebut takwa. Gitu. Ya. Nah, jadi agama tauhid adalah agama yang satu, ya. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Nah, jadi yang ditekankan di sini fatakunnya, yaitu apa? Bertakwanya. Jadi agama tauhid adalah agama kamu semua, agama yang satu, aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Ya, kalau yang tadi suruh ngapain? Mengabdi, beribadah, ya, menyembah. Kalau ini apa? Melaksanakan. Nah, ini ada dua perintah Allah. Ya. Kalau kita kembali kepada din Allah, kembali kepada agama Allah, ingat, yang pertama kita harus selalu mengabdi kepada Tuhan yang satu. Yang kedua, harus melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya atau yang disebut takwa. Seperti itu. Ya. Nah, maka di sini agama tauhid adalah agama kamu semua, agama yang satu, maka bertakwalah kata Allah. Lanjut ayat 53-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Nah, itu. Nah, di sini mulai terkuat. Ya. Di mata Allah agama itu cuma satu, yaitu agama tauhid. Ya, apa cirinya? Selalu menyembah, mengabdi kepada Tuhan yang esa, yang satu. Lalu yang kedua, selalu melaksanakan apa perintahnya dan menjauhi larangannya atau takwa. Tapi ternyata para pengikut Rasul itu, pengikut Rasul. Jadi mereka tadi, pengikut Rasul tadi, menjadikan agama terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Makanya ada umatnya Muhammad, umatnya Isa, umatnya Musa, umatnya ini, dan sebagainya. Dan yang hebatnya, setiap umat, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Nah, jadi kita nggak bisa menyalahkan, ya, mengklaim ini dan itu. Kenapa? Karena masing-masing merasa bangga. Kita bangga sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mungkin orang Kristen juga bangga sebagai umatnya Nabi Isa. Ya, orang Hindu, Buddha, dan sebagainya juga bangga sebagai umatnya nabi-nabi mereka. Gitu kan? Nah, di sini kita nggak bisa mengklaim kalau kita yang paling baik. Tapi kita harus bangga menjadi bagian dari keyakinan tadi. Cuman bukan untuk, ya, menimbulkan perselisihan,
bukan untuk menimbulkan permusuhan, bukan untuk menghakimi atau menjudge orang lain yang beda dengan kita. Tujuannya nggak ke situ, gitu. Ya, nah jadi di sini kalau kita kembali kepada fitrah Allah, kembali kepada keyakinan kita, keimanan kita, agama kita, ingat bahwa kita sudah memilih agama tauhid ini, ya, agama Islam sebagai keyakinan kita. Sehingga kita harus selalu ngapain? Mengabdi kepada Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya. Seperti itu. Ya. Sampai sini paham, Bu? Ya. Nah, lanjut. Lalu di sini Allah bilang, ya, di surat 2 ayat 256. Bu Eni mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Bu Eni, saya. ya monggo Bu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih ibu-ibu atas kesempatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 256. Ya. Tak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buku tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Jadi kata Allahnya apa? La ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan untuk memilih agama, kata Allah, atau memasuki agama. Tidak ada paksaan. Jadi mau masuk Islam silakan, mau masuk Hindu, Buddha, Kristen, ya itu mah pilihan namanya juga. Yang menentukan manusia itu masuk Islam, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, siapa yang menentukan? Kalau tadi merujuk kepada hadis siapa? Orang tua, kan gitu. Makanya kita nggak salah kalau ditanya kenapa kamu memilih Islam, ya karena turunan, betul, gitu, ya nggak salah. Nah, cuman kita harus lebih meyakinkan kita lagi kalau kita sudah memilih Islam, jangan hanya faktor turunan saja, tapi harus betul-betul tumbuh dari hati keyakinan. Supaya apa? Supaya kuat Islam kita, supaya tidak goyang nanti dalam perjalanannya. Karena tidak sedikit yang imannya lemah, pindah agama. Tidak sedikit yang imannya lemah, akhirnya jadi berbuat yang tidak baik dan sebagainya. Gitu. Nah, maka disinilah tidak ada paksaan kata Allah untuk memilih agama, ya, terutama agama Islam. Tidak harus dipaksa, silakan. Ya, cuman di sini kalau kita sudah memilih, ya, makanya Allah bilang sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Jadi kalau kita sudah memilih agama, berarti kita sudah memilih jalan yang benar. Gitu. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada buhul tali agama yang kuat. Berarti kalau kita kembali kepada fitrah, berarti kita sudah meninggalkan Tagut selama ini. Ya, meninggalkan keyakinan-keyakinan yang selama ini tidak sesuai aturan Tuhan. Ya, kita tinggalkan, ya. Kebanyakan sekarang aturan-aturan yang dikerjakan masih mengikuti apa? Keinginan, hawa nafsu. Yang akhirnya membuat apa? Membuat sekat, membuat istilah perbedaan, ya, memperkeruh suasana, perselisihan, permusuhan. Seperti itu. Nah, maka dari sini mari kita tinggalkan ya aturan-aturan Tagut tadi. Kembali kepada aturan-aturan Allah. Ya, aturan Allah ada di mana? Al-Qur'an yang kita yakini selama ini. Kembalilah kita kepada Quran. Ya, kenapa? Karena Quran sebagai pedoman hidup kita. Hadza basairul linnas wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Ya. Jadi Quran ini adalah pedoman, petunjuk dan pelajaran dalam kehidupan kita. Ya. Maka dari itu mari ya kita sama-sama introspeksi diri.
Mari kita sama-sama ya kembali kepada din kita, keyakinan kita, agama kita. Kalau kita sudah memilih Islam, ya jangan memaksakan diri untuk melakukan hal-hal yang menurut kita baik, belum tentu menurut orang lain baik. Tapi di sini kita harus sesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan kesanggupan, disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan dipaksakan. Wow, keyakinan saya begini, paksakan. Ternyata nggak cocok dengan lingkungan di situ. Ya ujungnya nanti ribut. Ujungnya nanti berselisih. Ujungnya nanti diponis aliran sesat. Seperti itu. Nah, maka dari itu mari kita introspeksi diri. Ya, makanya tidak ada paksaan dalam memilih agama Islam. Silakan, ya. Tapi kalau kita sudah memilih Islam, ya, tanamkan Islam itu dalam hati dan pikiran kita. Ya. Kenapa? Allah bilang surat 3 ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini yang selalu dijadikan keyakinan kita sebagai orang Islam. Yang ada apa? Selalu mengkafirkan orang yang bukan beragama Islam, gitu, ya. Tapi kita nggak boleh seperti itu, ya, mengkafir-kafirkan orang nggak boleh, ya. Jadi di sini barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima. Maksudnya apa? Maksudnya agama di sini ya selain Islam itu agama. Apakah karena dia memilih Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya? Wallahu alam, saya nggak mau bicara itu, ya. Tapi kalau saya punya keyakinan, ya, barang siapa yang memilih atau mencari selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Kan gitu. Nah, berarti di sini kalau kita memilih ya agama Islam itu artinya tadi apa, Bu? Berserah. Jadi kalau kita memilih agama ya yang bisa menyelamatkan kita, gitu kan? Nah, jadi jangan sampai salah pilih. Berarti kalau sudah pilih agama, berarti agama itu harus bisa menyelamatkan kita. Jangan sampai kita udah pilih agama justru membuat kita hidup sengsara. Membuat kita hidup dikucilkan, membuat kita hidup terhina, membuat kita hidup susah dan sebagainya. Berarti itu ada yang salah dalam beragama. Ada yang salah. Kenapa? Karena kalau kita sudah memilih agama, insya Allah, kata Allah tadi, ya, karena itu sebagai tempat wadah untuk mencapai ridhonya Allah, pasti ajaran-ajarannya di situ akan mengarahkan kita sampai ke sana. Tapi kalau semuanya kita udah memilih Islam, tapi kita dalam pergaulan dibatasi, ya, dalam kehidupan kita selalu dikucilkan orang atau kita selalu pokoknya banyak musuhnya dan sebagainya, berarti itu ada yang salah dalam beragama. Gitu. Nah, makanya di sini mari ya, jangan sampai kita mencari agama selain yang bisa menyelamatkan kita, intinya begitu. Apa itu? Islam. Gitu. Jadi kalau kita sudah memilih Islam, insya Allah kita akan selamat. Asal ikuti aturan-aturannya. Gitu. Ikuti petunjuknya. Ya, jadi jangan sampai kita udah memilih Islam, mengikuti aturan atau petunjuknya dari keinginan sebagian hawa nafsu kelompok golongan tertentu. Ya repot nantinya, Bu. Nggak bakalan ketemu kebahagiaan dalam beragama. Nggak bakalan ketemu istilahnya kesenangan. Apalagi nanti kelak di akhirat surga. Gitu. Berharap pengen mendapat surga, di dunia hidup sengsara. Kenapa? Ya karena nggak ketemu ya jalan menuju ke sananya. Ya, jadi bahagia itu bukan diukur dari banyak sedikitnya harta, bukan. Bahagia itu diukur dari hati dan pikiran. Walaupun kita selama ini ya hidup dalam kesederhanaan, tapi cukup. Ya. Jadi pikiran tenang, tidur nyenyak. Gitu kan? Jiwa kita merasa bahagia. Tapi kalau kita berlimpah harta banyak, ini nggak bisa tidur. Ini takut begini, yang ono takut begitu. Berarti jiwanya tenang nggak? Enggak. Bahagia nggak itu hidupnya? Enggak. Yang ada nanti timbulnya stres, stroke, dan sebagainya. Nah, maka dari itu mari ya kita jangan sampai salah dalam memilih agama. Pilihlah agama yang bisa menyelamatkan kita, ya. Makanya Allah udah bilang, ya, pilihlah di sini apa? Jangan mencari agama selain Islam. Islam itu apa? Selamat. Jadi jangan sampai mencari agama yang tidak bisa menyelamatkan kamu, gitu.
Nah, untuk keyakinannya agamanya ya itu terserah. Karena tadi yang menentukan siapa? Orang tua. Jadi sekarang kita jadi orang tua, jangan sampai salah dalam mendidik anak kita. Gitu. Jangan nanti anak kita salah dalam memilih agama. Jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini Allah udah kasih tahu kepada kita tentang agama, ya, bahwa agama tauhid adalah agama kamu semua, agama yang satu. Cirinya apa? Satu, selalu menyembah Allah. Kedua, selalu melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu agama tauhid. Lalu Allah bilang lagi, dalam memilih agama jangan sampai ada paksaan. Jadi kita memilih agama itu karena terpaksa, jangan. Ya, Allah kasih kebebasan, silakan. Tapi Allah ingatkan, jangan mencari agama yang tidak bisa menyelamatkan kamu. Maka pilihlah Islam yang bisa menyelamatkan kamu. Gitu. Lalu di sini Allah bilang, kenapa harus pilih Islam? Surat 3 ayat 110. Ibu Riko mau baca? Silakan, Bu. Di-unmute dulu Bu Riko. Bu Riko di-unmute dulu. Udah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, itu. Itu, ya. Jadi kenapa kita harus pilih Islam? Kenapa kita harus pilih agama yang menyelamatkan kita? Nah, Allah bilang kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Jadi, nah, di sini Allah bilang apa? Kamu di sini apa? Kamu di sini siapa? Kita nih umat Islam. Adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Jadi kenapa kita pilih Islam? Karena kita dilahirkan menjadi umat yang terbaik. Kalau umat yang terbaik berarti beda dengan umat yang merasa paling baik. Ingat, ya, umat terbaik beda dengan umat yang merasa paling baik. Beda. Jadi jangan sampai kita udah memilih Islam, tapi ujungnya tadi merasa umat yang paling baik. Padahal kata Allah apa? Umat terbaik. Kalau terbaik, ya berarti ada yang tidak baiknya. Kan gitu. Nah, maka di sini cirinya apa? Kalau kita sudah dilahirkan sebagai umat yang terbaik, selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan selalu beriman kepada Allah. Jadi kalau umat terbaik selalu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah, bukan kepada kelompok, golongan ataupun mazhab dan sebagainya. Bukan. Ya, tapi kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sudah memilih Islam sebagai agama terbaik buat kita, yang bisa menyelamatkan kita, mari ya kita berikan contoh. Ya, jadi kitanya yang berbuat, kitanya yang melakukan. Untuk apa? Mencegah dari perbuatan keji yang mungkar. Jangan justru kita udah memilih Islam, tapi berbuatnya tujuannya mencegah keji dan mungkar, prakteknya menimbulkan kemungkaran. Nah, ini yang salah dalam persepsinya, yang salah dalam pelaksanaannya. Nah, maka di sini jangan sampai kita salah, gitu. Ya, jadi kalau kita sudah memilih Islam yang bisa menyelamatkan kita, memilih Islam tidak karena paksaan atau bukan karena doktrin atau bukan karena takut-takutin, tapi betul-betul tumbuh dari hati. Ya, tumbuh dari hati atas dorongan dari orang tua, atas bimbingan dari orang tua. Makanya orang tua dalam mengajarkan agama jangan tanggung-tanggung. Ya, jadi ini waduh, karena tadi pengen anaknya menjadi ahli agama, disekolahin sampai ke Mesir kemana dan sebagainya. Begitu pulang bikin ulah.
begitu kurang, ya harusnya jadi umat terbaik, merasa diri yang paling baik. Begitu melihat orang sekitar beda, kafir. Melihat orang sekitar beda, masuk neraka. Ya Allah. Nah ini yang selama ini terjadi. Ya, jadi jangan sampai kita sudah memilih Islam sebagai agama tauhid kita, agama yang bisa menyelamatkan kita, tapi dalam prakteknya masih jauh dari aturan. Yang mohon maaf, yuk kita sekarang kembali kepada fitrah lagi. Kembali lagi kepada agama yang lurus. Kembali lagi kepada din kita, ya, keyakinan kita, keimanan kita, agama kita. Ya, makanya begitu kita udah introspeksi, ya, udah merasa diri kita sebagai umat terbaik, maka Allah perintahkan kepada kita surat 2 ayat 208. Bu Dokter. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Secara keseluruhannya teh gimana Pak Ustaz? Jadi masuk Islamnya harus secara apa? Kafah. Ya, Kafah. Jadi harus masuk Islamnya itu bukan karena paksaan, bukan karena turunan, ya, bukan karena doktrin, tapi masuk ke dalam Islam itu secara kafah, jadi keseluruhan, betul-betul tumbuh dari hati, ya, bukan karena orang tuanya Islam ya saya juga harus Islam, bukan itu, ya, tapi orang tua bagian dari itu, ya. Ya, makanya di sini orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islamnya secara keseluruhan. Jadi betul-betul memilih agama ini karena tumbuh dari hati. Ya, tumbuh dari keyakinan. Begitu kita sudah mencapai istilahnya keyakinan tadi, kita akan ketemu yang namanya kebahagiaan. Ketenangan. Walaupun di tengah penderitaan, ya, baik itu sakit, baik itu ekonomi yang sedang melemah ataupun kondisi keluarga yang sedang ini, tapi ketenangan yang didapat, subhanallah, berarti itu nggak salah kita dalam memilih agama Islam. Cuman sekarang banyak orang yang stres, ya, begitu memilih agama Islam kebanyakan stres. Kenapa? Dituntut harus hafal ini, baca ini sekian kali, baca, kan stres nantinya, Bu. Ya, kenapa? Ya karena otaknya, keyakinannya ke arah sana. Kalau nggak baca sekian kali berarti saya, waduh, begini, ketakutan sendiri, gitu kan? Nah maka di sini masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dari hati. Dari hati kita, oh saya memilih Islam ini nggak salah. Kenapa? Karena saya yakin, ya, Allah yang esa, yang satu itu adalah Tuhan saya. Saya harus mengabdi kepadanya. Nanti prosesnya seperti apa? Nah nanti ada, ya, ada lanjutannya, nanti ada. Nah jadi di sini mari, ya, masuk ke dalam Islam secara kafah. Jadi kalau kita sudah memilih Islam secara kafah keseluruhan, ya, yang perlu kita ingat, ya. Nah ini surat 3 ayat 19. Siapa? Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hizabnya. Nah, inna dina indallahi Islam. Ini yang selalu kita dengung-dengungkan. Ini yang selalu menjadi kebanggaan kita sebagai umat Islam. Wah, jadi merasa paling lebih baik dari orang lain. Oh, hanyalah Islam. Akhirnya apa? Agama ini mah kafir, agama itu kafir. Akhirnya iya, merasa lebih baik dari orang lain kan? Nah, padahal kalau kita sudah memilih Islam sebagai keyakinan kita, tadi saya bilang tadi, tidak karena terpaksa doktrinisasi, tidak karena terpaksa urunan,
tidak karena terpaksa istilahnya kelompok golongan tertentu. Berarti di sini kita harus pegang, ya. Kalau sudah menjadikan Islam agama yang paling diridhai sisi Allah, berarti kita ngapain di sini? Ngapain? Tidak berselisih dengan orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Karena semua orang punya keyakinan, punya kitab masing-masing, punya aturan masing-masing. Nah, disinilah kita harus pahami ini. Ya, jadi kalau kita sudah memilih Islam secara kafah, berarti dalam hati dan pikiran kita tidak ada lagi rasa paling baik, paling benar. Kenapa? Karena kalau merasa itu masih ada, pasti akan timbul perselisihan, akan timbul permusuhan. Yakin enggak? Kalau rasa itu masih ada. Tapi kalau di sini kita sudah betul-betul tadi, ya, oh ternyata Islam yang saya pilih ini, ya, ini adalah agama tauhid yang saya yakini. Dan saya tidak terpaksa memilih ini, dan saya juga memilih agama Islam ini karena tumbuh dari hati. Ya, sehingga apa? Begitu nanti kita melihat perbedaan, tidak akan terjadi perselisihan. Tidak akan terjadi kebencian. Kenapa? Karena kita sadar itulah pilihan hidup. Itulah pilihan Allah aja sendiri yang kasih itu semua. Allah yang berikan pilihan itu kepada manusia. Kenapa kita yang menghakiminya? Kenapa kita yang memvonis orang lain? Emang diri kita siapa? Gitu. Nah, maka di sini mari setelah kita memilih Islam, ya, sebagai agama kita, ya, agar kita kembali kepada fitrah kita, yuk kita jaga hati dan pikiran kita dari rasa iri, dengki, benci supaya tidak berselisih. Jadi ciri kita memilih Islam sebagai agama kita, kembali kepada fitrah Allah, berarti kita tidak suka berselisih. Gitu. Ya, tambah lagi surat 425. Saya baca ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, paham nggak ayat ini? Subhanallah, ini ayat sangat menyentuh kalau saya baca ayat ini. Kenapa? Allah di sini bilang, ya, kalau tadi yang di surat 3:19, ya, bukti kita kafah dalam memilih Islam tidak berselisih, di sini justru lebih ditekankan lagi. Allah tanya kepada kita, siapa yang lebih baik agamanya? Ya, siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah atau yang sudah memilih Islam. Islam katanya berserah diri, gitu kan? Sedang ia pun berbuat kebaikan. Jadi kalau kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, berarti kita harus ikhlas. Nah, bukti keikhlasannya itu apa? Bukan merasa paling baik, tapi apa? Praktekkan dalam kehidupan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu. Jadi jangan sampai kita udah memilih Islam sebagai agama kita, ya ujungnya merasa diri paling baik, paling benar. Begitu melihat perbedaan, mengkafirkan orang, menyalahkan orang, menimbulkan perselisihan, menimbulkan permusuhan. Karena apa? Mencaci, mencela udah jadi kebiasaan mereka. Coba kita pikir sekarang. Ya, mari kita kembali kepada fitrah Allah. Kembali kepada agama yang kita yakini, Islam sebagai pilihan kita. Dan kita memilih bukan karena terpaksa, tapi keluar dari hati, tulus ikhlas, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, sehingga apa? Sehingga kita akan selalu menjaga hati dan pikiran dari rasa iri, dengki, benci. Dan kita akan selalu ikhlas melihat perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Gitu. Nah, jadi begitu kita bisa melakukan ini semua, praktekkan nantinya apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik, itu baru yang kembali kepada fitrah Allah, gitu ya. Jadi kembali kepada fitrah Allah itu bukan berarti kita istilahnya ya tadi itu wah udah puasa kita nol lagi. Yuk kita jaga nol laginya tadi itu dengan apa? Kembali kepada aturan Allah, kembali kepada agama yang kita yakini. Agama apa? Islam sebagai agama kita.
Gitu. 126-nya. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Dan adalah pengetahuan Allah maha meliputi segala sesuatu. Kita harus sadar. Jadi yang punya itu siapa? Allah. Kenapa kita sekarang yang selalu menjudge orang lain? Kenapa kita yang selalu menjudge makhluknya Allah, ciptaannya Allah? Kan kita sama ciptaan Allah, kan gitu. Nah, maka dari itu mari ya kita kembali kepada fitrah Allah ini, kembali kepada agama yang kita yakini yaitu Islam. Kalau kita sudah memilih Islam, berarti kita sudah memilih untuk selamat. Kalau kita memilih untuk selamat, berarti kita sudah tidak mau untuk berselisih. Tinggalkan iri, dengki, benci, perselisihan. Dan juga kita tinggalkan perbedaan. Kita harus ikhlas dengan adanya perbedaan. Kita harus ikhlas dengan adanya ragam macam ya keyakinan, budaya dan sebagainya. Jadi jangan sok-sokan kita yang merasa paling baik dan paling benar, dalam prakteknya menimbulkan kedengkian, kebencian, akhirnya berselisih. Nah, maka balik lagi ke surat 30 ayat 30 ya. Lalu nanti tambahin 31. Kan yang lain. Siapa Bu yang Eni. mau baca? Bu Eni. Bu Eni, silakan. Belum di-unmute, Bu. Tolong ya. Terima kasih Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, lanjut 31-nya. Dengan kembali bertobat. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Shadaqallahul azim. Nah, di sini setelah kita kembali kepada fitrah Allah, kembali kepada aturan atau kembali kepada keimanan, kembali kepada agama yang kita yakini, ya, ini masih ada lanjutan. Bagaimana cara kembali? Gitu kan? Karena tadi di ayat 30 kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kita mau jadi kebanyakan manusia yang tidak tahu atau yang ingin tahu? Yang tahu. Ingin tahu. Yang ingin tahu. Setelah ingin tahu, mau yang ingin tahu aja atau ingin melaksanakan? Ingin melaksanakan. Jadi jangan sampai kita cuman nanti sampai udah ingin tahu aja, udah gitu stuck di situ. Nah, Allah bilang, ya berarti kalau kita ingin melaksanakan, berarti kita harus ngapain? Dengan kembali bertobat kepadanya. Jadi bukti kita kembali kepada fitrah Allah, kembali kepada agama Allah, berarti apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, adakan pertobatan. Bertobat kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, selalu mendirikan sholat. Dan yang keempat, jangan musyrik. Ya, atau jangan mempersekutukan Allah. Itu yang harus kita kerjakan. Gampang kan? Gampang. Prakteknya silakan sesuaikan dengan keadaan. Gitu. Nah, kita akan buka satu-satu. Ya, yang pertama bertobat kepada Allah. Ya, jadi bertobat dulu. Nah, pertanyaan kenapa harus tobat? Banyak dosa. Nah, itu nggak usah dikasih tahu juga ngaku sendiri ya Bu ya. Iya. Sadar diri. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak di sini yang tidak punya dosa? Nggak ada lah, hanya malaikat. Setiap manusia gudangnya dosa ya Bu ya. Ya. Apalagi saya, ya banyak ngomong di sini, pasti banyak dosanya. Makanya kurangi bicara Bu ya. Makin banyak ngomong banyak dosa ya, Tat. Yang mudah-mudahan sama dong saya. Mudah-mudahan omongan saya bukan menimbulkan dosa lah, ya. Tapi sama dong saya kan banyak ngomong kalau ngajar. Ya kalau yang diomongkan yang kebaikan, insya Allah enggak Bu ya.
Nah, jadi di Amin. ya, yang pertama kita harus bertobat, ya. Apa itu tobat? Tobat apa sih, Bu? Memohon ampun. Hah? Apa Mohon bedanya? Memohon ampun. ampun. Ngaku salah. Allah. Bedanya tobat dengan mohon ampun apa, Bu? Mohon Tobat tidak melakukan ampun. lagi. Bertobat tidak berbuat kesalahan lagi. Nah, so, silakan surat 11 ayat 3. Mila, Siapa yang mau baca? Aku Bu ya. Ade, ya Mila ya. Iya, aku ya. Oke, boleh. silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ji'na. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Nah. Kalau menurut Ibu nih, setelah baca ini, hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat. Jadi minta ampun sama tobat sama atau beda? Beda. 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 Ya. Nah, jadi awalnya kalau kita mau bertobat harus ngapain dulu? Minta ampun. Minta ampun. Kenapa harus minta ampun? Karena banyak dosa. Minta ampun artinya apa ya? Iya, saya nggak ujung-ujung. Akui kesalahan-kesalahan dan tidak mengulanginya. Gitu. Nah, jadi awalnya akui dulu kesalahan. Jadi jangan egois. Kadang kan kita selalu merasa diri paling baik, benar? Merasa diri paling benar, gitu kan? Iya. Merasa Iya. diri punya dosa, intinya kan gitu. Nah, maka di sini Lagi kalau lagi emosi. ya, kalau ingin kembali kepada fitrah Allah, setelah kita memahami agama tadi, ya, mari kita adakan pertobatan. Gitu. Nah, untuk bisa bertobat, Allah bilang, minta ampun dulu loh. Gitu kan? Loh, kenapa harus minta ampun? Ya karena kan kamu telah berbuat sesuatu yang tidak baik. Karena kamu telah berbuat dosa kepada Allah. Gitu. Ya, jadi awali ya, minta ampun dulu kepada Allah, ya. Nah, jadi meminta ampun itu berarti kita mengakui segala dosa dan kesalahan. Jadi jangan gengsi sama Allah. Ya, kenapa? Karena Allah tahu kok apa yang kita perbuat. Gitu, ya. Jadi sebelum mengadakan pertobatan, minta ampun dulu sama Allah. Ya, silakan minta ampunnya. Nah, biasanya kalau minta ampun selalu diajarkan oleh guru-guru kita suruh ngapain, Bu? Kalau minta ampun suruh baca apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, makanya orang tua kita dulu selalu ngajarin kita, harus banyak istighfar, gitu kan? Iya. Nah, berarti sekarang udah kebaca oleh kita, udah kita paham, oh berarti ajaran orang tua, guru-guru kita itu nggak salah. Jadi kita disuruh banyak istighfar itu supaya apa? Supaya kita mengadakan pertobatan. Ya jangan sampai istighfar tiap hari, astagfirullah, 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 tapi nggak tobat-tobat. Tomat Pak Ustadz, tobat terus kumat. Jadi jangan sampai seperti Tobat dan tobat lagi. ya. Nah, jadi mari kita selalu minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena kita ini adalah manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Mungkin tiap hari ada aja kesalahan yang kita perbuat. Mungkin perasaan kita memang benar, tapi kan di mata Allah belum tentu benar. Ya, makanya tiap hari mari kita selalu beristighfar kepada Allah. Mari tiap hari kita selalu mohon ampun kepada Allah. Ya. Mari kita tiap hari selalu akui semua dosa dan kesalahan. Introspeksi diri apa yang kita perbuat dulu. Ya, dari mulai kita ahli balik. Ya. Pernah kita berbuat dosa ini, dosa itu, perbuatan salah ini, salah itu dan sebagainya. Kita minta ampun sama Allah. Yang terasa, yang tidak terasa, kita minta ampun sama Allah. Kita beristighfar. Ya. Ya Allah, ya Rabb, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim. Yang pendek aja dah, nggak usah yang panjang-panjang. Ya, percuma doa panjang-panjang kalau nggak ngerti juga artinya. Gitu kan? Lebih baik kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Ya, beristighfar, minta ampun ya Allah. Ya, minta ampun. Dulu pernah bohongin orang tua saya. Dulu pernah bohongin pacar saya. Nah, jadi minta ampun, nggak usah gengsi. Ya. Jadi perbuatan dosa yang pernah kita perbuat pasti kita ingat. Ya, pasti kita ingat. Kalau kebaikan nggak usah diingat juga nggak apa-apa, Bu, kalau kebaikan. Kalau dosa harus kita ingat. Ya, kenapa? Karena kalau nggak ingat kita nggak bisa bertobat nanti. Dan selama ini mungkin ya, coba Ibu review dah. Ya, flashback ke belakang. Kira-kira ada nggak perbuatan dosa yang pernah dilakukan? Banyak. Nggak kehitung. Banyak yang ingatnya atau yang tidak ingatnya? Banyak ya, ada yang ingat, ada yang Banyak, ingat banyak. Ingat semua dosa. Ini pengalaman saya. Saya masih ingat ingatan saya mulai dari TK masih ingat, Bu. Ya, jadi ingatan saya dari TK masih ingat. TK itu berarti kurang lebih umur sekira 4-5 tahun. Saya masih ingat dari TK. Ya. Lalu beranjak menjadi SD, SMP, SMA itu udah mulai matang ingatannya. Jadi nggak mungkin lupa. Ya. Dosanya tambah gede lagi. Nah, maka dari itu saatnya sekarang kita ya kalau ingin kembali kepada fitrah Allah, yuk kita adakan pertobatan. Ya. Nah, dengan cara bagaimana? Yang pertama minta ampun sama Allah. Ya, dari atas perbuatan-perbuatan kita terdahulu. Dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat dahulu, kita minta ampun sama Allah. Nah, setelah minta ampun sama Allah, lalu Allah suruh apa? Bertobatlah kepadanya. Nah, suruh bertobat. Nah, tobat itu apa? Surat 2, ayat 160. Mila, baca Mil. Bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali mereka yang telah tobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran, maka terhadap mereka itu aku menerima taubatnya, dan akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Nah, jadi setelah mohon ampun lalu bertobat. Berarti kalau bertobat ngapain? Apakah sholat 2 rakaat, sholat sunat tobat? Boleh. Ya. Karena kita sebagai umat Islam memiliki ritual. Ya. Salah satunya Pak, sholat. Sholat itu apa? Yusoli tasliyatan artinya permohonan atau doa. Jadi di saat kita sholat tobat berarti kita memohon berdoa untuk apa? Bertobat kepada Allah. Awali dari situ. Sholat tobat. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin bertobat, setelah kita mengakui segala dosa dan kesalahan, adakan pertobatan dengan ritual yang kita yakini, sholat tobat. Nah, setelah sholat tobat, ngapain? Mengadakan perbaikan. Nah, yang diperbaiki apanya? Bukan bacaan sholatnya, bukan jumlah rakaat sholatnya, tapi yang diperbaiki apa? Perilaku kita tidak mengulangi lagi. Perilakunya, ucapannya, Ya, semuanya. Nah, jadi kita dulu pernah berbohong, berarti sekarang kalau bertobat, bohongnya dikurangi atau ditambah? Dihilangkan. Jangan sampai ditambah. Kalau bisa. Kalau bohong, ya minimalnya dikurangi. Ya, dulu bohongnya 100, sekarang kurangi 1, besok kurangi 1. Begitu kita wafat, udah 0 bohongnya. Gitu. Amin. Nah, jadi kurangi segala perbuatan dosa dan kesalahannya. Kalau belum bisa sekaligus. Ya, Allah nggak maksa kok, nggak harus sekaligus, bertahap, nggak apa-apa. Ya, yang penting usaha. Yang penting usaha ya Pak Ustadz. Nah, jadi mengadakan perbaikan. Jadi silakan adakan perbaikan-perbaikan, gitu. Nah, dan menerangkan kebenaran. Nah, ini menerangkan kebenarannya dengan cara bagaimana? Jadi setelah mengakui dosa dan kesalahan, setelah melaksanakan sholat tobat, setelah merubah sikap, sifat, perilaku, mengadakan perbaikan, gitu kan? Tinggal menerangkan kebenaran. Nah, menerangkan kebenarannya itu dengan cara bagaimana? Ya, surat 25, ayat 71. Ibu Is mau baca? Silakan Ibu Is.
Di unmute dulu, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sungguhnya kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, gitu. Jadi mengadakan perbaikannya itu dengan cara bagaimana? Mengerjakan amal yang dengan cara berbuat baik. Ya. Jadi dulu kita istilahnya tadi suka berbohong, suka istilahnya berbuat yang tidak baik. Sekarang diganti. Mengadakan perbaikan dengan selalu berbuat kebaikan atau yang disebut mengerjakan amal. Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Jadi selalu berbuat baik. Seperti itu. Kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, nggak lepas kita dari perbuatan-perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang paling murah meriah ridho apa, Bu? Senyum. Ya. Jadi jangan sampai kita ketemu sama orang yang kita nggak suka, yang kita benci, bau, jamotrot, jangan, senyum aja walaupun hati dongkol, gitu kan. Ya, minimalnya kita bahagia. Jadi tidak menunjukkan bahwa kita selama ini tidak bahagia. Kita selalu bahagia. Dengan tersenyum berarti menandakan orang itu bahagia. Ya. Nah, maka disinilah mari kita ya adakan pertobatan. Ya, dengan kembali kepada Allah, ya, kembali kepada fitrah Allah dengan mengadakan pertobatan. Awali dari apa? Mengakui dosa dan kesalahan. Mohon ampun sama Allah. Setelah mengakui dosa dan kesalahan, sholat tobat. Ya, beres sholat tobat, rubah sikap perilaku. Ya, yang selama ini tidak baik jadi baik, yang sudah baik lebih baik lagi. Gitu. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, itulah tobat namanya. Ya, jadi tobat itu bukan berarti kita tadi udah sholat tobat udah beres atau kita mau tobat umroh. Umroh tobat. Ya, nggak apa-apa silakan ya. Tapi jangan sampai nanti balik lagi kumat lagi. Gitu ya, jangan sampai seperti itu. Tambah lagi ayatnya surat 6 ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Jadi prakteknya, ya, apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka ucapkan salamun alaikum. Yuk kita saling mendoakan. Setiap ketemu mengucapkan salam. Ya, ketemu dengan saudara kita, kawan kita, siapapun yang assalamualaikum. Ya, jadi berubah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baiknya tadi. Tapi asal jangan semua orang ya diketemuin assalamualaikum, nggak kenal juga. Nanti dikira nggak waras. Ya itu pakai akal atau Ibu Dokter. Bu Dokter. Akal ya Bu Dokter ya. Orang yang kita ke kuburan aja assalamualaikum, apalagi sama yang hidup. Ya betul. Ya. Jadi kadang ya mohon maaf kita ketemu bertemu gitu kan. Ini pengalaman saya gitu kan. Saya sekarang sedang berusaha ke situ, Bu. Jadi sekarang setiap ketemu orang assalamualaikum gitu kan. Ya, kenapa? Ya karena saya ingin mempraktekkan, saya sedang mengadakan pertobatan gitu, Bu. Ya, yang minimalnya kita saling mendoakan. Kan yang paling murah meriah kan doa. Nah, assalamualaikum kan itu doa. Gitu kan? Semoga selamat sejahtera untuk kita semua. Kan doa, gitu kan? Ya minimalnya itulah, gitu. Makanya kita selalu membiasakan diri untuk selalu mengucapkan salam. Ya. Dan juga di sini Tuhanmu telah menetapkan ya atas dirinya kasih sayang. Nah, jadi kalau kita sudah assalamualaikum gitu kan, ya lalu hati dan pikiran kita tertanam apa? Rasa kasih sayang. Ya, kenapa? Karena kita sadar bahwa barang siapa yang berbuat jahat di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian dia bertobat setelah mengerjakan dan mengadakan perbaikan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi kita mengerjakan itu untuk mengharapkan apa? Ampunan dari Allah. Ya.
Jadi nggak cukup kita cuma sholat tobat, tapi dalam keseharian kita masih tertanam rasa kebencian, kedengkian, iri, dan sebagainya. Tidak tumbuh rasa kasih sayang. Ya mohon maaf, nggak diterima ntar tobatnya, Bu. Ya, jadi di sini mari ya, mengadakan perbaikan dengan pertobatan itu tidak hanya sebatas ritual, tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari aktualisasi. Ya, begitu ketemu orang, Assalamualaikum. Ya minimal kita berdoa, mendoakan, gitu kan? Lalu tertanam rasa kasih sayang, dia tersenyum, gitu kan? Apalagi ditambah. Assalamualaikum atau harus lengkap, Pak Ustadz? Nah, ya yang biasa kita ini aja lah, ya, yang biasa kita kerjakan. Assalamualaikum. Nah, biar nggak nanti kontroversi sama yang lain, ya. Jangan menimbulkan hal-hal yang aneh lah gitu. Ya, kita dianggap orang gila lagi, Bu Dokter ya. Nah, diprotes soalnya, Pak. Ya. Nah, jadi balik lagi ya. Nah, jadi kita mengadakan pertobatan lalu dengan merubah ya perilaku, ucapan, perkataan, kebiasaan-kebiasaan. Ya, salah satunya tadi, mari kita selalu tanamkan rasa kasih sayang. Kenapa? Karena kalau kita sudah berbuat kejahatan lantaran kejahilan, lalu kita bertobat, Allah akan perbaiki kita. Ya, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Allah akan memberikan istilahnya kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Seperti itu. Ya. Tambah lagi surat 66 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ya, jadi orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha. Ya, jadi tobatan nasuha itu apa? Tobatan yang semurni-murni. Benar-benarnya. Benar-benarnya. Nah, itu tobatan nasuha. Wow, kita harus tobatan nasuha, tapi besok diulangi lagi. Ya, tobatan nasuha, besok berselisih lagi. Tobatan besok bohong lagi. Itu kapan tobatnya kalau masih seperti itu? Ya, maka di sini mari kita tobat murni-murninya, yang sebenar-benarnya. Supaya apa? Dosa dan kesalahan supaya kita ganti lembaran baru ini ya dengan kembali kepada fitrah Allah. Ya, karena tadi ada yang berpendapat kembali kepada kesucian. Nah, maksudnya apa suci itu? Suci bersih dari pikiran, suci bersih dari perilaku, suci bersih dari ucapan perkataan yang tidak baik dan benar. Jadi kita bersihkan itu semua. Ya. Buka lembaran baru ini ya dengan lembaran yang putih bersih. Ya. Maksudnya apa? Bersih dari segala iri, dengki, benci, perselisihan, permusuhan. Wujudkan apa? Rasa kasih sayang, kedamaian, ketentraman, keamanan. Ya, sehingga kita akan merasa nyaman, tentram, adem, ayem. Hidup kita tidak akan penuh dengan penderitaan. Hidup kita tidak akan penuh dengan kemunafikan. Tapi mari kita tanamkan rasa kasih sayang supaya hidup kita bahagia. Ya, seperti itu. Ya, makanya adakan pertobatan. Ya, jadi kalau ingin kembali kepada fitrah Allah, adakan pertobatan, rubah semuanya. Ya, yang sudah baik lebih baik, yang belum baik jadi baik. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Ya. Lalu yang kedua tadi apa? Selalu bertakwa. Ya, jadi untuk kembali kepada fitrah Allah, ya, balik lagi ya. Tadi kan surat 30 ayat 30 31 ya. Ya, ini di 30 31, ya di 31-nya di sini tadi kata Allah, kembali bertobat kepada dan bertakwa kepadanya dan dirikan sholat dan jangan mempersekutukan Allah. Ya, jadi ada 4. Yang pertama bertobat, sudah. Ya, bagaimana cara bertobatnya tadi udah disampaikan. Lalu yang kedua bertakwalah kepadanya. Takwa itu apa, Bu? Berserah diri. Takwa. Secara bahasa takwa itu apa? Tunduk,
patuh kepada Allah. Jadi tunduk patuh kepada perintahnya, Perintah Allah. tunduk patuh menjauhi larangannya, dan takut kepada Allah. Takwa. Ya. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah, berarti kita harus ngapain? Setelah mengadakan pertobatan, bertakwa berarti menjalankan perintah. Nah, perintahnya yang mana yang harus kita jalankan? Perintahnya yang mana yang harus kita jalankan? Ya semuanya, ya. Semua perintah Allah harus kita kerjakan. Gitu. Nah, maka di sini pada saat kita ingin bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah dan jalan menjauhi larangannya, semua perintah dan larangan Allah ada di mana? Quran. Nah, berarti kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, berarti kita harus ngapain? Membaca Al-Quran, memahami, melaksanakan. Ya, silakan. Surat 3, 138. Bu Ade, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ya, hidayatul lil muttaqin. Ya, bagi orang yang bertakwa berarti dia harus cari petunjuk, harus ngambil pelajaran, harus cari penerangan dari mana? Al-Quran. Jadi kalau kita ingin bertakwa kepada Allah, berarti Al-Qur'annya harus dijadikan apa? Pelajaran. Jadikan penerangan, jadikan petunjuk, jadikan pelajaran. Jangan ngaku orang takwa, tapi cari penerangannya, cari petunjuknya, bukan ke Al-Quran. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ya. Nah, makanya di sinilah mari kita perbaiki, ya, introspeksi diri kita selama ini. Jadi jangan sampai kita ingin kembali kepada fitrah Allah selama ini hanya sebatas bahasan atau sebatas ucapan semata. Tapi kita harus realistis, ya, harus istilahnya fakta kenyataannya harus dikerjakan gitu. Ya, jadi jangan sampai kita ingin kembali kepada Allah tapi nggak kembali gitu kan. Kenapa? Karena nggak tahu gimana caranya. Nah, sekarang kita belajar di sini gitu. Ya, jadi kembali kepada fitrah Allah. Yang pertama apa? Agama dulu, ya, keimanan dan agama tadi udah disampaikan. Setelah itu masuklah ke tahap berikutnya. Ngapain? Yang pertama tadi apa? Bertobat. Nah, untuk bertobat harus diawali dengan apa? Mohon ampun. Ya, jadi setelah mohon ampun, bertobat, mengadakan perbaikan, mengganti dengan kebenaran. Nah, setelah itu apa? Bertakwa kepada Allah. Agar bisa bertakwa berarti ngapain? Jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Jadikan Quran sebagai petunjuk, jadikan Quran sebagai pelajaran. Sehingga nanti Quran yang akan memberikan penerangan dalam kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau orang takwa, pedomannya harus kembali kepada Al-Quran. Ya, setelah kembali kepada Al-Quran, nanti kita akan mendapatkan ajaran-ajaran takwanya itu sendiri. Gitu. Ya. Nah, karena ini waktunya nggak cukup, ya. Ini bentar lagi adzan zuhur, ya. Di Bandung udah tar. Nah, kita masih ada beberapa item, ya. Masih ada beberapa item. Ini mungkin jadi pembahasan next time, ya. Jadi kita to be continue. Yeah. Ya. Nah, jadi mohon maaf saya tidak bisa selesaikan karena saya banyak urusan hari ini, ya. Jadi kita bagi-bagi waktu dulu, ya. Biasanya mah bisa tuntas karena ini ya banyak Haji Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini dulu, ya. Jadi untuk pembahasan selanjutnya nanti bicara tentang takwa, mendirikan sholat, ya, dan terakhir mesti Sekutukan Allah. berikutnya. Pak Ustadz. Ya, Bu. Pak Ustadz, introduksi Ya. satu menit aja. Ya. Hari ini Pak Ustadz memberikan sebuah pencerahan yang luar biasa mengenai ampunan, kemudian bertobat, kemudian menjalankan amal saleh, baru masuk ke tataran orang beriman. Ini suatu rangkaian yang cukup luar biasa, yang sebenarnya ini bagi saya sendiri saya sayangkan ini sesuatu yang bagus, yang mendengar hanya sedikit. Harusnya ini banyak Pak Ustadz, di mana
caranya Pak Ustadz bisa mensiarkan hal-hal yang positif ini sehingga orang lain bisa dengar lebih banyak lagi tuh. Karena kalau yang kayak gini terus terangannya jujur saja saya mendengarkan dan melaksanakan mengikuti apa yang disampaikan Pak Ustadz itu sangat ekspektasi ya, luar biasa. Artinya ini sesuatu yang bagus, kenapa kok nggak dieksplor gitu loh. Nah untuk ke depan saya mohon Pak Ustadz, asistennya Pak Ustadz ya, supaya bisa merangkul banyak orang sehingga bisa mendengarkan ini yang bagus. Seperti ampunan, kan memaafkan dan mengampuni, ampunan itu kan beda. Mengampuni, memaafkan, kemudian ini yang kecil-kecil aja itu. Terus apa yang namanya bertobat. Bertobat itu kadarnya kan juga dalam itu sebenarnya. Kemudian menjalankan amal saleh kan tidak hanya sekedar hanya membaca Al-Quran saja tadi yang diutarakan Pak Ustadz, tapi juga harus lebih diyakinkan lagi apa menjalankan apa amalan saleh dalam bentuk tindakan yang nyata, yang konkret, aktualisasinya itu lebih nyata lagi. Nah ini penting, bisa juga kan Pak Ustadz juga banyak relasi, ini hal yang bagus kalau bisa ke depan yang datang lebih banyak lagi Pak Ustadz. Ini sangat bagus sekali ini tuh, jujur aja saya apresiasi Pak Ustadz, termasuk kadar kajian Al-Qur'annya dan kadar kajian agamanya cukup tinggi. Bisa saya kategorikan. Kita ngajak orang boleh kan Kak? Boleh. Masuk boleh Bu, boleh. Masuk tataran yang orang beriman ini. Saya rasa itu Pak Ustadz, bisa juga kebetulan saya guru ya. Sesekali nanti ada mungkin komunikasi dengan Ibu Hajar ini, sekali itu anjang sana ke sekolah, kemudian memberikan apa pengarahan, penjelasan pada anak didik. Ini sangat bagus sekali, kebetulan kan saya di bidang guru ya. Jadi ini termasuk pembentukan akhlak yang fundamental, yang paling mendasar bagi apa basicalnya ini kan, basicalnya bagi anak-anak yang kelak kemudian akan menjadi seorang apa orang yang beriman, iman Islam yang benar-benar mulia. Itu saja Pak Ustadz masukan saya, input yang mungkin Pak Ustadz bisa renungkan kemudian ditindaklanjuti. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widodo, terima kasih atas masukannya. Coba baca dulu Bu, atau Bapak sendiri yang mau baca 41 ayat 1 sampai. Amin. Ya, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Kelanjutannya nggak ada ya Pak, ini Pak, tempat saya agak. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa. Mohon maaf Pak Ustadz, ini saya nggak terlalu kena semuanya, jadi sebaiknya Ibu atau yang lainnya saja, nanti saya salah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya, maka mereka tidak mau mendengarkan. Nah itu Pak Yus ya jawabannya. Ya, jadi Allah sendiri sudah kasih tahu kepada kita. Biasanya kalau yang bagus, yang baik itu orang berpaling Pak. Ya. Nah, ini kalau ya tidak butuh orang yang banyak. Ya, kalau di sini saya yakin dah, ini orang pilihan Allah. Ya, orang pilihan Allah yang mau mendengarkan. Ya, kalau saya perhatikan setiap kajian orangnya ini aja, berarti itu kan udah terpilih, kan gitu. Jadi di sini kalau saya jujur ya, saya bukan tipe orang yang ingin terkenal, saya bukan tipe orang yang ingin didengarkan oleh orang banyak. Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabb, pertemukan saya dengan orang-orang yang mau menerima petunjukmu. Saya selalu berdoanya begitu. Ya, yang mau menerima petunjukmu, mau di sini mendengarkan, mau memahami, mau melaksanakan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang nggak jauh-jauh dah, ini ada kurang lebih sekitar 16 sampai 17 orang mau mendengarkan kan,
Mau. Tapi nanti dalam pelaksananya, mungkin dari 16 orang bisa jadi separuhnya 8. Mau melaksanakan. Nah, setelah dilaksanakan, ya yang mau menyampaikan, mensiarkan, mungkin dari 8 orang bisa jadi nggak ada. Ya. Jadi di sinilah prosesnya ya. Jadi ya bagus ya masukan dari Pak Justinus, tapi di sini ya bukan berarti kita nggak ngajak. Jujur Pak Yus ya, saya sebar undangan ya ke beberapa majelis taklim ya yang selama ini jadi sering kajian dengan saya, dan juga secara personal saya bikinkan list untuk kirim ya, itu sekitar hampir 200 orang Pak. Ya, cuman terkirim enggaknya saya nggak tahu. Ya, terkirim enggaknya saya nggak tahu, tapi nama-namanya udah saya masukkan ke list gitu kan. Nah, adapun dia mau ikut enggaknya ya itu kan urusan masing-masing. Jadi kita berhusnudon saja, mungkin mereka ya sibuk dengan aktivitasnya. Ya, bukan berarti mereka nggak mau ngaji, nggak mau mendengarkan, bukan. Tapi kita berprasangka baik aja, mungkin dia ada kepentingan yang lain, pekerjaan yang lain yang lebih urgent. Karena kan ya kalau ngaji mah ini kebetulan Bu Evi sudah rekam ya. Makanya saya suka share lagi, nanti yang tidak bisa ikut kajian bisa buka kanal link ini gitu. Supaya apa? Bisa mendengarkan juga. Ya mau didengarkan ya alhamdulillah, enggak juga buat saya enggak ada masalah. Ya jadi pada intinya Pak Justinus alhamdulillah bagus masukannya, cuman kita tadi itu kita di sini bukan mengumpulin orang yang mau mendengarkan, tapi saya selalu berdoa dipertemukan dengan tergerak oleh hatinya masing-masing. Ya, kita berusaha sudah Pak. Ya, jadi saya setiap ini mengundang sekitar 150 sampai 200 orang. Gitu. Adapun nanti seumpamanya Bapak Ibu mendapat undangan, silakan share, ajak yang lain gitu. Kita nggak masalah, ya. Jadi kita nggak membatasi, kita bukan pengajian eksklusif, ya. Jadi silakan. Seumpamanya mau ngajak teman, saudara, tetangga, keluarga, monggo silakan di share aja kalau dapat undangan itu. Ya seperti itu. Terima kasih masukannya Pak Justinus. Sama-sama Pak Ustadz. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Ada yang lain? Udah azan di Bandung, Pak Ustadz. Oh, di Banten juga udah, Bu. Iya. Dari Kang, ntar aku japri aja, Kang, pertanyaannya. Oke. Saya simpan untuk minggu depan aja ya Pak Ustadz ya. Iya. Nanti saya nanya aja personal, Kang. Ini belum selesai, ya. Ini belum selesai. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Jadi kembali kepada fitrah episode kedua. Ini baru episode pertama ya, Pak Ustadz. Ya, masih lanjut ya, Kang. Takwa sama sholat sama jangan mempersekutukan Allah belum dibahas ya. Itu bakal lebih ramai lagi, Bu. Ramai udah kayak pertunjukan. Membuka hati dan pikiran kita lagi. Kang Ali Ustad, seminggu sekali ya teh. Mohon setiap Mohon Ibu unggal dinten Sabtu tabus 10. Oh, hatur nuhun, terima kasih, nuhun. Waalaikumsalam. Nuhun kenyana kabu dia, lamun teu kabunya nuhun ke nomor di teu naon. Supaya pasien diundang kenging undanganna gitu. Bangga juga nih orang Kuningan. Ayo ira-ira orang ke Kuningan, orang ngaji di Kuningan. Ayo, mantap. Ini di Kuningan liburna Pak Ustadz tuh di Kuningan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini, Allah bukakan hati dan pikiran kita, sehingga untuk kita hikmah yang dalam Al-Quran ini, Al-Quran selalu jadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Hayyul ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, misna dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa barik wa salim. Wa radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina Rasulullah. Amin. 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 Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Dan kesalahan kami ya Allah. Amin. Kesalahan ibu bapak kami, ampuni segala
kesalahan istri, suami, dan anak cucu kami. Amin. Dan kesalahan orang-orang yang telah Engkau pertemukan dengan kami dan yang akan Engkau pertemukan dengan kami yang ada dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang selalu tunduk patuh dalam menjalankan perintah-Mu, tunduk patuh larangan-Mu, sebagaimana ketundukan dan kepatuhannya para nabi dan para rasul, wabil khusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mengatakan yang hak, batil itu batil. Berikanlah keberanian kepada kami untuk mengatakan itu dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kami, sebagaimana keberanian yang telah Engkau berikan kepada Nabi Musa dan Harun saat menghadapi Fir'aun. Ya Allah, ya Rabb, masih banyak saudara-saudara kami yang berada dalam garis kemiskinan, masih banyak anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan, masih banyak orang-orang miskin yang perlu pertolongan. Untuk itu, ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa membantu mereka. Pertemukan kepada kami yang kita titipkan harta, ilmu, jabatan, agar kami bisa bersinergi membantu mereka. Atau Engkau limpahkan kepada kami, Allah, rezeki yang banyak dan halal tersebut, agar kami bisa membantu mereka, sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada Nabi Sulaiman dan para raja. Ya Rabbana, sucikanlah pendengaran, penglihatan, hati dan akal pikiran kami, sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada Ruhul Kudus Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kepada kami akhlak yang mulia, akhlak yang penuh dengan kasih sayang, sayang kepada diri kami sendiri, sayang kepada orang tua kami, sayang kepada istri, suami, cucu, dan sayang kepada seluruh makhluk ciptaan-Mu, sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada Rasul yang mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala nuril mubin, Ahmad dan Mustafa Syedil Mursalin, wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, tanamkanlah cahaya-Mu dalam kehidupan kami, jadikanlah ya Allah, ya Rabb, hanya kepada-Mu kami memohon, hanya kepada-Mu kami minta pertolongan. Rabbana ahlana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, makasih.